Iya, berikan langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Geraha BPJB Jakarta. Saat ini pemerintah akan kembali memperbarui update terkini terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Namun sebelumnya akan disampaikan terlebih dahulu pesan melalui video oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait dengan strategi dan sinergi gugus tugas daerah khususnya di Jawa Tengah. Juga kita dengarkan terkait dengan perkembangan terkini seputar COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang saya hormati, sudah 2 bulan COVID-19 mengendon di tanah air. Dan sampai saat ini kita masih belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Berbagai kebijakan telah kita tetapkan, tapi belum mampu menekan penularan secara signifikan. Sementara di mana-mana sudah kita lihat raut masyarakat yang lelah, yang bosan, dan sebagian bahkan ada yang marah. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara-cara konvensional. Tidak akan rampung hanya dengan laku-laku kontroversial. Yang harus kita camkan dalam lubuk hati terdalam kita, saudara-saudara, di masa pandemi ini bukan waktunya untuk mendulang sensasi. Masyarakat saat ini benar-benar membutuhkan kehadiran kita sepenuh hati, bukan sekedar instruksi. Kami di Jawa Tengah untuk penanganan COVID-19 telah mengalokasikan anggaran 2,09 triliun untuk penanganan corona yang terdiri atas 1,32 triliun untuk pelaksanaan program jaring pengaman sosial, 183,5 miliar untuk jaring pengaman ekonomi, ini mesti kita pikirkan, dan 68,5 miliar untuk bantuan keuangan desa agar desa masih kuat dan percaya diri, 425,14 miliar untuk fasilitas kesehatan agar kuratifnya beres, dan 16,09 miliar untuk pengembalian pekerjaan migran atau PMI kita, serta 1,65 miliar untuk operasional. Tapi saya menyadari itu semua tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Anggaran sebesar apapun yang kita siapkan tidak akan mampu menuntaskan COVID-19. Untuk itu, masyarakat harus kita gandeng. Peran swasta harus kita optimalkan. Perguruan tinggi dan semua yang peduli secara pentahelix. Maka di Jawa Tengah, kami melahirkan gerakan Jogotongo, gerakan saling menjaga antar tetangga. Apa yang mesti kita jaga? Jaga kesehatan tetangga dengan tidak keluar rumah, dengan mengenakan masker, dengan menjaga jarak. Kita jaga perekonomian tetangga dengan membeli produk-produk mereka. Kita jaga perekonomian tetangga dengan saling berbagi atau bahkan barter. Saya punya beras, dia punya ikan, mereka punya sayuran. Ini kita putar agar perekonomian terus tetap berjalan. Saling menjaga agar tetangga kita tetap selamat. Bisa makan, bisa merasa aman, dan tentu saja nyaman. Satgas Jogotongo ini bukan organisasi yang dibentuk dari nol, bukan. Melainkan mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan-kegiatan organisasi kelompok sosial. Kita mempunyai SDM yang siap kok untuk bergerak dalam Jogotongo ini. Ada 1.337.767 kader PKK, ibu-ibu yang luar biasa. Kita punya 506.819 dasa wisma. Ini biasanya juga ibu-ibu yang hebat. Ada 230.782 satlinmas. Bapak Ibu, kami masih punya SDM hebat. Apa itu? 228.142 kader posyandu dan ada 55.057 kelompok tani. Sebuah kekuatan yang nanti bisa mengkonsolidasikan fund-fundnya. Ada 39.045 kader pemberdayaan masyarakat desa. Ini khas dari Jawa Tengah yang kita biayai dari provinsi untuk bisa membantu desa. Dan ada 7.527 bidan desa yang kita harapkan membantu mengkonsolidasikan nanti kekuatan kesehatan masyarakat. 3.370 pendamping desa yang mereka sudah standby, dan ada 8.229 gapoktan. Ada
kawan-kawan dari Dinsos. Siapa dia? Tagana. Ada tahu jumlahnya? 1.123. Dan juga ada 5.413 penyuluh swadaya. Mereka bisa bergerak dan membantu kawan-kawan di dunia pertanian. 540 tenaga kesejahteraan sosial di level kecamatan ini bisa membantu mendata dan kemudian bisa mencatat semuanya. Relawan desa, ada tokoh masyarakat yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Karang Taruna, ada TNI, Polri, perangkat desa, semuanya, termasuk para ulama dan tokoh agama. Potensi yang kita punya ini adalah kekuatan yang harus bisa kita optimalkan dalam melawan dampak pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di masa pandemi ini sebisa mungkin kami berupaya agar masyarakat tidak merasa bosan atau khawatir untuk tetap di rumah. Masyarakat harus kita ajak bergerak agar kesadaran pencegahan penularan COVID-19 tumbuh di mana-mana, meluas. Lebih jauh lagi, agar pandemi ini membentuk mental kemandirian di sanubari kita. Ya pejabatnya, ya masyarakatnya jadi satu. Mentalnya mandiri. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, sesungguhnya kita tidak punya daya dan upaya kecuali dari Tuhan Allah SWT yang Maha Kuasa. Semoga langkah kita ini diridhoi dan semoga COVID-19 segera terangkat dari bumi pertiwi. Saya menyampaikan pesannya bahwa Jogotongo ini datalah kelompok rentan, datalah mereka kelompok yang sakit. Ibu menyusui, ibu melahirkan bayi balita yang mungkin butuh susu. Siapa di antara kita yang korban PHK? Siapa di antara mereka yang dirumahkan? Barangkali panenan gagal, jualan juga tidak laku, atau barangkali ada yang nekat bolos mudik. Catati semuanya. Itulah kekuatan yang paling kita tahu. Lalu, pastikan bantuan-bantuan sosial itu tidak dipakai rebutan. Jangan, memalukan. Kita punya kekuatan kok. Yang mampu bantulah yang lemah. Yang tidak mampu, mari kita perhatikan bersama-sama. Ada membuat lumbung pangan di level RW. Pastikan itu. Kalau tidak mampu, kita bisa bantu kok benihnya, kita bantu kok teknologinya, agar kita nanti bisa memenuhi kebutuhan sendiri, dan semua yang keluar masuk bisa kita catat. Nanti yang ekonomi mulai mencatat, agar mereka bisa tahu 3 bulan bantuan dari pemerintah, kira-kira bisa kita latih nggak ya mereka menyiapkan diri. Kalau mereka sudah selesai, mau kerja apa? Paralel. Inilah yang kemudian kita harapkan nanti Jogotongo ini menjadi kekuatan dari masyarakat di level RW. Kita mulai starting from the end, bukan yang baru, tapi nilai-nilai gotong royong, tepo seliro, tenggang rasa, ini semuanya perlu kita jaga. Inilah kekuatan kemandirian bangsa. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, demikian tadi kita telah menyimak bersama penjelasan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Kita menyadari bahwa langkah yang harus kita lakukan masih cukup panjang. Kita harus menyadari bahwa permasalahan pandemi COVID-19 bukan hanya permasalahan satu daerah, bukan hanya permasalahan satu kabupaten, satu provinsi, bahkan bukan menjadi permasalahan satu negara saja. Ini adalah pandemi yang kemudian menjadi permasalahan banyak negara. Oleh karena itu, di dalam menghadapinya diperlukan strategi yang baru. Kita tidak bisa secara arogan melawan COVID-19 ini karena memang kita belum menemukan vaksinnya. Kita belum mampu menciptakan kekebalan yang kemudian bisa kita gunakan untuk melawan secara semena-mena COVID-19 ini. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya
dengan suasana yang baru, suasana yang mengedepankan tentang pola hidup bersih dan sehat. Tantangan hidup yang kemudian kita lawan, kita jawab dengan kebiasaan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kita terbiasa menggunakan masker manakala keluar rumah. Kita terbiasa untuk menghindari kerumunan orang yang sangat banyak. Kita terbiasa untuk lebih banyak tinggal di rumah untuk hal-hal yang tidak perlu kita lakukan di luar rumah. Dan yang lebih penting lagi, bahwa kita terbiasa untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan agar tetap sehat. Inilah tatanan hidup baru yang harus kita jalani, yang harus kita ciptakan, yang harus kita siapkan manakala kita mau bisa survive, kita bertahan dari ancaman pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, banyak hal yang harus kita lakukan di dalam menghadapi tatanan hidup yang baru ini. Beberapa saat yang lalu, memang beberapa kebijakan pemerintah berimplikasi kepada kebijakan yang lain. Sebagai contoh, dengan kemudian diberlakukannya PSBB, maka pembatasan sosial berskala besar ini awalnya juga berimplikasi terhadap penerbangan, terhadap perjalanan jarak jauh. Kita tidak kemudian bermaksud untuk membuat permasalahan menjadi sulit. Oleh karena itu, kita bisa membayangkan kalau tidak segera kita lakukan beberapa kebijakan yang lain, maka pengiriman barang dari satu daerah ke daerah yang lain yang mengandalkan penerbangan tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Salah satu dampaknya adalah pengiriman spesimen dari pengambilan sampel yang dilaksanakan di daerah lain yang kebetulan jauh dengan pusat pemeriksaan laboratorium jadi terhambat. Pengiriman obat, pengiriman alat, dan sebagainya untuk kepentingan penanggulangan COVID menjadi terhambat. Bahkan pada beberapa kasus, pengiriman tenaga ahli, pengiriman dokter spesialis ke tempat lain yang membutuhkan, pengiriman tenaga relawan untuk penanganan COVID dari tempat yang lain terhambat juga. Atas dasar inilah kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pengecualian pada kelompok-kelompok barang, pada kelompok-kelompok orang yang memang karena tugasnya dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 diizinkan untuk melaksanakan penerbangan perjalanan dinas. Sekali lagi, perjalanan dinas. Namun masih tetap harus mempersyaratkan protokol kesehatan, di mana surat keterangan sehat, surat keterangan telah melaksanakan pemeriksaan PCR yang negatif, atau telah melaksanakan rapid test yang negatif dan tidak reaktif. Hanya inilah yang diizinkan untuk melakukan penerbangan. Sudah barang tentu bahwa penerbangan ini tujuannya dalam pelaksanaan tugas yang jelas kemana tujuannya, jelas apa yang akan dikerjakan, dan jelas kapan akan kembali. Saudara-saudara sekalian, ini yang kemudian tidak boleh kita maknai sebagai kebijakan relaksasi PSBB. Ini sama sekali bukan relaksasi PSBB. PSBB tetap kita jalankan dengan disiplin. Pengecualian itu adalah dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan COVID-19 yang sudah merata di seluruh wilayah kita. Saudara-saudara, kemudian juga kalau kita lihat di dalam konteks data yang kita dapatkan selama evaluasi pelaksanaan PSBB, kita lihat memang betul bahwa kasus-kasus yang positif memang banyak pada usia 45 tahun atau bahkan 45 sampai 60 tahun atau sampai dengan usia 45 tahun cukup banyak. Tetapi kalau kita lihat data kematian, yang paling banyak adalah pada usia 45 ke atas sampai dengan 60 dan 60 ke atas. Artinya bahwa pada kelompok-kelompok inilah yang betul-betul harus kita lindungi. Kita
adalah tenaga-tenaga produktif yang kemudian di samping memiliki imunitas yang tinggi untuk bisa bertahan terhadap penyakit ini, juga menjadi tumpuan harapan dari keluarga. Oleh karena itu, secara selektif dalam rangka PSBB tentunya kita tidak akan mengekang sepenuhnya, tetapi bukan berarti membebaskan, karena bagaimanapun juga kepentingan PSBB adalah kepentingan yang bersama, yang harus kita jaga bersama. Sehingga kemudian perlu untuk difikirkan kembali bahwa pada kelompok-kelompok usia ini, pada wilayah pekerjaan yang diizinkan di dalam PSBB, kita pertimbangkan untuk bisa difasilitasi pekerjaannya kembali. Namun sekali lagi, hanya pada lapangan pekerjaan yang memang diizinkan di dalam konteks pelaksanaan PSBB. Misalnya terkait dengan penyediaan barang pokok, terkait dengan pengiriman transportasi barang pokok, dan sebagainya. Tentunya pemerintah daerah sudah menentukan pada industri mana yang kemudian memungkinkan untuk melaksanakan ini. Tentunya dengan norma hidup yang baru yang telah saya sampaikan di depan. Norma hidup yang baru adalah menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini adalah norma-norma baru yang harus dijalani. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pembatasan sosial berskala besar hendaknya bisa dijadikan pegangan bagi semua anggota masyarakat untuk mengurangi laju pertambahan kasus positif. Sekali lagi, PSBB adalah upaya bersama yang harus kita pedomani untuk mengurangi penambahan kasus positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari tetap melaksanakan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Karena cara inilah cara yang paling rasional untuk menghilangkan cemaran virus yang berada di tangan kita. Gunakan masker. Setiap saat keluar rumah, gunakan masker. Karena ini adalah bagian dari perubahan tata hidup baru kita. Kemudian tetap menjaga jarak di dalam kaitan dengan berkomunikasi secara sosial, menjaga jarak fisik. Karena ini penting agar sebaran droplet butiran batuk bersin dari orang yang sakit tidak bisa mengenai kita pada jarak lebih dari 1 meter sampai dengan 2 meter. Kemudian tetap berada di rumah, karena hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah kita bisa hindarkan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi tatanan hidup baru kita. Oleh karena itu, tidak melakukan perjalanan. Tidak melakukan perjalanan dan tidak mudik adalah pilihan yang paling benar, adalah pilihan yang paling bijak. Saudara-saudara, ini semuanya hanya bisa kita lakukan manakala disiplin kita tidak terputus. Kita awali dari diri kita sendiri. Kita awali dari keluarga kita. Dan kita awali dari lingkungan kita. Hanya ini yang bisa kita lakukan di dalam kaitan dengan pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, pastikan kita bisa melindungi orang lain. Karena cara ini adalah cara yang paling benar untuk mengendalikannya. Kita pasti bisa. Dan Indonesia pun pasti bisa melakukan ini. Sekian, terima kasih dan selamat sore. Itu tadi pendengar penyampaian terkait dengan update terkini perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, di mana untuk saat ini berdasarkan data 24 jam terakhir masih ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, di mana bertambah 484 kasus, sehingga untuk hari ini hasil terkonfirmasi positif COVID-19 berada di angka 14.749 kasus. Sementara untuk kasus kesembuhan juga bertambah 182 orang menjadi 3.063 kasus, lalu meninggal dunia bertambah 16 menjadi 1.007 orang. Dan seluruhnya ini untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ini tersebar di 376 kabupaten kota yang terdapat di 34 provinsi di Indonesia. Dan sebelumnya tadi memang telah dilakukan juga pesan video ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait dengan ini
inisiatif Jogotongo guna kearifan lokal dalam menyalurkan bantuan sosial, di mana dalam Jogotongo itu sendiri diinisiasi gerakan untuk saling menjaga antar tetangga dalam menjaga untuk tetap berada di rumah, baik itu juga mensuplai makanan ataupun saling menjaga kesehatan antar tetangga. Demikian langsung dari Geraha BNPB Jakarta, Safira Amalia, Pro 3 RRI. Ya, demikian tadi kita sudah mengikuti konferensi pers dari Geraha BNPB Jakarta Pusat bersama Safira Amalia tentang strategi dan sinergi gugus tugas daerah Jogotongo dan kearifan lokal dalam menyalurkan bantuan sosial bersama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan juga perkembangan penanganan COVID-19 bersama juru bicara pemerintah Ahmad Yuryanto.